Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan aja dengan apa yang terjadi kepada kalian, seperti itu ya. Dan seperti biasa saya menaruhkan produk saya. Ini minyak wangi aura, ini 30 ml isinya, harganya 85.000. Dan ini 50 ml ini harganya 130.000. Dan ini manfaatnya untuk asihan teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya, seperti itu. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya sekitar 90.000 dan ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa, seperti itu ya. Kita bahas kehidupan dulu, dan ini gelang energi teman-teman, dan ini diisi dengan spiritual, nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian. Kalau kalian berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, nah itu hanya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100.000 teman-teman ya. Kehidupan zodiak Aquarius 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Banyak dari kalian ya mungkin semakin apa ya, orang-orang yang memang semakin berani dalam menentukan sikap, dalam mengambil keputusan, orang-orang yang tidak mudah terprovokasi, orang-orang yang semakin apa ya, tulus menjalani kehidupannya. Walaupun mungkin ya namanya kehidupan mah naik turun, ada sedih, ada senang, ada susah, tetap kalian tuh bisa bangkit dan bangkit lagi, dan kalian tuh merasa yakin bahwa semua itu akan lebih baik. Jadi ada keyakinan kuat dalam jiwa kalian bahwa kehidupan ini akan lebih baik. Walaupun memang ya cobaan hidup mah ada aja ya, mungkin orang-orang yang menganggap kalian bukan siapa-siapa juga ada aja, tetapi ya biarin aja ya, semua itu berlalu seiring waktu. Dengan apapun yang memang istilahnya kalian upayakan sehingga terlihat hasilnya, semua itu akan diakui ya oleh banyak orang, walaupun mereka mungkin ada yang bicara sama yang enggak. Begitu juga dengan kehidupanmu. Saya merasa ini perjuangan yang sangat melelahkan, perjuangan yang memang udah lama ya udah kalian upayakan, tetapi pada akhirnya apapun perjuanganmu, apapun jerih payahmu, ini ada hasilnya teman-teman. Bahkan ini banyak hasilnya, banyak perubahan baik yang akan datang dalam kehidupanmu. Ini berhubungan dengan finansial. Ada juga, ini ada dua versi ya teman-teman. Ada yang memang perubahan ini rezeki kalian tuh semakin mudah, semakin lancar, bahkan ada rezeki yang tidak terduga. Tapi memang ini rezeki awal baru untuk kehidupanmu. Misalnya gini, kalian punya rezeki yang tidak terduga dan itu bisa dibikin modal ya, atau bisa juga untuk memperlancar pekerjaan kalian, atau mungkin kalian tuh bisa membeli apa yang kalian harapkan, tapi ini akan berdampak besar untuk masa depanmu, misal seperti itu ya. Tapi ini seperti yang membawa perubahan baik dalam kehidupan kalian ke arah yang lebih sukses, lebih maju. Ini berhubungan dengan kesuburan dan keberkahan, dan mungkin bisa istilahnya menjadikan peluang untuk kalian mendapatkan atau mencapai impian kalian ya, apapun impian kalian. Misalnya mimpi kalian tuh di bidang pendidikan, di bidang usaha, di bidang pekerjaan, atau hal apapun ya teman, seperti itu. Dan ada juga ini satu versi ya, tapi ini yang keduanya itu sepertinya memang ada keberuntungan yang akan datang kepada kalian. Ini berhubungan dengan pekerjaan, jadi ada peluang bisnis atau pekerjaan yang memang akan datang kepada kalian, dan ini benar-benar jadi awal baru kehidupanmu ke arah yang lebih baik, atau mungkin memperluas istilahnya
usahamu semakin baik lagi ke depannya. Walaupun memang di sini ya teman-teman ada beberapa halangan rintangan yang akan datang kepada kalian, tapi itu bisa terselesaikan dari arah manapun ya, dari partner bisnis kalian atau dari orang-orang yang tidak suka melihat kalian lebih sukses, lebih maju. Ada aja yang mencegal, itu sepertinya mudah bisa terselesaikan. Atau mungkin dokumen yang ditahan bisa juga seperti itu. Atau mungkin yang berhubungan dengan bisnis yang selama ini mati suri, atau ada suntikan dana sehingga bisa jalan lagi, bisa juga seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang sangat melelahkan, tapi endingnya alhamdulillah ada kebaikan untuk kalian, seperti itu. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan, saya suka sekali yang ini, kartu ini. Warnanya menurut saya cerah banget ya, dan kertasnya juga bagus. Keuangan zodiak Aquarius 15 Mei sampai akhir Mei 2023. Nah, di sini sepertinya ada beberapa dari kalian ya yang memang gini teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan secara keuangan, mungkin keuangan tuh mungkin sekarang lebih lancar dari sebelumnya atau lebih baik dari sebelumnya, tapi harus ingat teman-teman, di saat kalian kekurangan, di saat kalian membutuhkan bantuan dari orang lain atau dari seseorang, itu tidak mudah kalian mendapatkan bantuan kan. Di saat kita susah ya, kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan bantuan. Kadang-kadang kita udah berbuat baik banyak pun masih merasa sulit untuk istilah mendapatkan bantuan ketika kita membutuhkan. Nah, jadi di saat kalian mendapatkan yang kebaikan atau keberlimpahan rezeki atau rezeki kalian semakin lancar, jangan lupa dengan kondisi seperti itu sehingga ada keseimbangan. Kalian semakin berhati-hati dalam memakai keuangan, semakin bijaksana. Jadi pakailah keuangan itu untuk hal-hal yang penting aja, agar kalian tuh bisa menikmati hari-hari kalian tuh dengan baik, bukan cuma untuk hari ini tapi untuk masa depan kalian ya. Karena ini sepertinya memang ada potensi ya untuk kalian ini zodiak Aquarius, suatu saat nanti, entah beberapa bulan ke depan, entah saat akhir tahun ini, akan membutuhkan banyak sekali keuangan yang akan istilahnya menunjang kesuksesanmu dalam pekerjaanmu, usahamu, atau mungkin yang berhubungan dengan pendidikanmu. Jadi intinya hemat-hematlah, pakailah keuanganmu dengan secerdas-cerdasnya dan sebijaksana-bijaksananya untuk hal-hal yang penting-penting aja, jangan dihambur-hambur ya, seperti itu. Itu versi pertama. Yang kedua, sepertinya akan ada berkah rezeki yang akan datang kepadamu, tapi ini memang ya sepertinya ini berhubungan dengan maaf ya teman-teman, ini rezekinya itu seperti misalnya kalian mengajukan pinjaman ya ke bank atau ke seseorang dan akhirnya terkabulkan. Jadi walaupun ini rezeki, tapi rezeki yang memang membawa laba, bukan laba ya, riba ya, riba, karena ini berbunga ya. Jadi semaksimal mungkin rezeki ini dipakai untuk hal-hal yang memang baik. Selain baik itu istilahnya untuk sesuatu yang menghasilkan, sehingga ketika kalian harus membayar ya cicilan itu lebih mudah, jadi enggak terlalu istilahnya repot. Jadi di saat waktunya bayar kalian istilah kebingungan, jangan sampai seperti itu. Jadi semaksimal mungkin harus hati-hati dalam memakai keuangan, harus bijaksana. Kalau bisa misalnya untuk usaha, untuk sesuatu yang memang akan menghasilkan ya, yang jelas ya, jangan cuma meraba-raba, karena kalau kalian meraba-raba takutnya istilahnya malah rugi ya, seperti itu, seperti investasi yang gak jelas, itu jangan ya teman-teman. Karena ini sepertinya banyak dari kalian yang masih merasa tergiur dengan investasi yang gak jelas, yang memang menjanjikan keuntungan besar. Jangan teman-teman ya, karena orang lain juga ingin uang, bagaimana mungkin nggak bisa ngasih kita sedangkan dia aja pingin ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu menjerumuskan kalian ke hal yang lebih menyusahkan lagi ya. Jadi kalian tuh ingin punya keuntungan, tahu-tahu istilah kalian minjam uang ke bank atau kemanapun, tentu enggak kalian dibohongi kan, itu
menyedihkan banget ya, kalian tetap harus bayar utangnya kan gitu ya teman-teman. Jadi intinya memang ada aja pemasukan tapi beda versi ya, seperti. Jadi sesuaikan aja dengan apapun yang kalian alami saat ini ya teman-teman, seperti itu. Kita ngebahas asmara, ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Sepertinya ada kelelahan. Ini bisa kelelahan secara jiwa, pikiran, atau secara kelelahan berhubungan dengan komitmen yang lagi retak ya. Mungkin ada pertengkaran, ada perdebatan, mungkin ada perselingkuhan ya, mungkin ada yang akan bercerai sebentar lagi, atau mungkin ada yang lagi pisah ranjang, atau mungkin ada perdebatan yang membuat tentu merasa lelah dengan kondisi ini. Tetapi memang di sini ada juga yang memang udah udah nggak bisa dipertahankan lagi, tapi ada juga yang memang masih bisa dipertahankan lagi teman-teman. Jadi intinya mungkin ya kalian saling berintrospeksi ya dengan kekurangan kalian masing-masing, karena kita tuh manusia, namanya juga manusia ya, pasti banyak aja kekurangannya. Dan mungkin coba istilahnya masing-masing punya waktu sendiri-sendiri untuk merenung gitu ya, dan padahal setelah semakin tenang dan semakin jelas titik masalahnya apa, coba dibicarakan dengan baik dari hati ke hati, seperti itu. Atau libatkan orang yang memang sangat kalian segani, sangat kalian percaya ucapannya, karena mungkin dia lebih bijaksana atau hal apapun yang dituakan ya, seperti itu. Libatkan mereka untuk memberikan pencerahan atau untuk istilahnya memberikan masukan kepada kalian berdua. Mungkin seperti itu ya teman-teman, bagi kalian yang masih bisa dipertahankan. Tapi ada juga yang memang udah merasa lelah dan mungkin nggak tahu ini mungkin yang terbaiknya, mungkin bisa aja ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi ini ganjalannya ada anak mungkin ya, atau mungkin ada yang lagi hamil, mungkin seperti itu. Atau mungkin seperti ada kesedihan yang berhubungan dengan ada yang sakit, ada yang memang membutuhkan pengobatan dan itu butuh biaya. Ada juga yang seperti itu ya teman-teman. Ini seperti ada cobaan sih ya, cobaan hidup. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya ada kelelahan jiwa, kelelahan pikiran, tetapi justru itu membuatkan tuh semakin intuitif. Jadi apapun permasalahan dalam kehidupanmu, mungkin awalnya kecewa, awalnya sedih, awalnya merasa tersakiti, tetapi justru itu membuat kalian menjadi orang-orang yang semakin jelas tujuan hidup kalian itu apa yang harus kalian lakukan itu apa, dan juga kalian itu semakin intuitif, semakin nggak mudah dibohongin lagi ya, nggak mudah orang macam-macam lagi sama kalian. Jadi orang-orang yang memang udah bisa menentukan sikap. Nah, ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, ataupun kehidupanmu, tapi bisa juga ini berhubungan dengan asmara. Jadi kalian tuh seperti udah bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kalian. Apakah aku punya pasangan ya, misalnya gini, misal kalian lebih fokus ke asmara atau lebih fokus ke kehidupan kalian secara finansial. Kalau memang kalian ini sepertinya udah punya pasangan, tetapi pasangan ini sepertinya kurang baik atau banyak merugikan kalian, bukan malah banyak membawa kebaikan ya, malah merugikan, kalian tuh seperti udah bisa melepaskan itu ya, udahlah finish aja, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang memang nggak mudah menerima seseorang dalam kehidupanmu, karena kalian tuh orang yang semakin hati-hati dengan diri kalian. Kalian seperti bikin tembok ya, bikin benteng, karena mungkin udah merasa tersakiti. Jadi kalian tuh seperti sangat hati-hati. Boleh hati-hati ya, tapi mungkin kalau terlalu hati-hati juga takutnya kamu saya susah juga ya ngomongnya teman-teman ya. Karena kadang-kadang gini, kalau sehati-hati apapun kita ya, walaupun hati kita tertutup, kalau udah saatnya kita ketemu jodoh ya, pasti Yang Maha Kuasa itu akan membukakan hati kita untuk menerima dia. Walaupun ingin mengenal dulu, lama-lama kok saling ada chemistry ya, saling suka bisa atau saling percaya, itu pasti ya seperti itu. Jadi intinya mungkin belum saatnya aja kalian ketemu jodoh gitu ya. Tetapi memang apapun itu, pengalaman hidupmu itu memang bermanfaat untuk kehidupan kalian.
Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, ini hampir sama, seperti ada perjuangan yang cukup melelahkan dalam kehidupanmu, tetapi pada akhirnya kalian tuh seperti bisa mengambil hikmah dari semua ini. Jadi kalian ini udah nggak terlalu fokus kepada asmara enggak, jadi udah lebih fokus ke misalnya ke kehidupan kalian, ke finansial kalian, ke pekerjaan kalian, atau ke keluargamu, anak-anakmu, mungkin seperti itu. Atau kira-kira apa yang akan membuat kalian itu berkembang secara kehidupan dan finansialmu. Atau mungkin kalian itu seperti orang-orang yang udah bisa melihat orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kalian, udah bisa menjauh dari hal itu. Dan ini pembelajaran hidup yang sangat berharga ya teman-teman. Dan di sini mungkin sepertinya ada juga yang memang lagi ada yang lagi menjalani kehidupan LDRan ya, asmaranya, tetapi ini sepertinya udah mulai tabah. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang merasa lelah, ternyata sering sekali ada orang ketiga dalam kehidupan asmara kalian, jadi memutuskan untuk selesai aja. Ada juga yang seperti itu. Jadi sesuaikan ya teman-teman dengan apa yang kalian alami. Itu aja, sukses selalu ya, dan terima kasih selalu mendukung channel aku, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.